Jadi gini, definisi perawan tuh apa dulu? Nah, Ini aku duduk sambil kegel loh. Tapi apakah benar dok kalau sering ML, ini nggak usah ngomong lahirin ya, sering Oke. ML vagina juga jadi kendor? tapi kalau misalnya vaginanya kendor sampai menimbulkan masalah, misalnya nih, nggak bisa nahan kencing. Nggak, aku di endorse laser vagina. Halo, ketemu lagi di Intim bersama dengan saya Gadis Wetraento dan juga rekan saya. Rekan, berasa Waduh. dokter gua ya. Ini ada Dokter Daniel I. Halo. Apa kabar dok? Baik. Aduh, hari ini luar biasa banget. Mengembang lagi. Bukan berbunga-bunga hari Oke. ini ya dokter ya. Dok, kita hari ini kalau kemarin kan ngomonginnya tuh kebanyakan kita ngomongin tentang Mr. P. Iya, Mr. P. Bosan ya? Iya, bosen Oke. dong. Sekali-sekali aku juga pengen dong diprioritasin Oke. gitu ya. Aku pengen dibahas. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas kalau Mr. P ini nyebutnya masa Mrs. V sih? Enggak ya? Apa Oh, Miss V. Ada juga yang bilang Mr. Happy apa? Mr. Happy kalau Mr. P juga ya? Nah, Mr. Happy, Mr. P. Oh, selain Miss V apa dong? Dok. Terserah lu lah. Sebenarnya banyak ya sebutannya Ya, ya. Tapi yang enak didengar tuh ya Miss V lah ya. Yang paling sopan. Yang paling sopan. Hari ini kita akan membahas vagina. Ya. Vagina atau Miss V. Dan ini topik pembahasannya penting banget buat cewek-cewek. Karena cewek-cewek tuh sering banget insecure ngerasa kayak vaginanya kendor. Ya. Atau kalau bahasa Jermannya tuh lower gitu ya dok ya. Blowo. Blow. Bahasa Jermannya blowo. Boleh gak sih dikasih subtitle di bawah gitu ya. Ini bahasa Jawa loh, delowo. Delowo. Aku juga baru tahu, luar biasa banget dokter. Dok, tapi kalau kita bisa mengatakan vaginanya rapat atau vaginanya kendur itu berdasarkan apa dok bisa dikatakan? Oke, jadi sebenarnya gini nih, kalau misalnya kita ngomong secara ilmiah, vagina itu ada yang namanya sindroma vagina kendor. Jadi sindroma vagina kendor itu apabila otot-otot dasar panggul dan di vaginanya itu tidak bisa berkontraksi seperti biasanya, gitu loh. Itu secara ilmiah. Jadi anggap aja kekuatan kontraksinya dia akan berkurang. Nggak Tapi jepit, ya, maksudnya nggak jepit. nggak jepit. Tapi kalau misalnya masyarakat awam kadang bayanginnya vaginanya itu lubangnya jadi lebih besar. Kadang itu salah kaprah gitu loh. Vagina kendor sama vagina lubangnya jadi lebih besar tuh beda. Oh gitu dok. Tapi ada nggak vagina yang lubangnya lebih besar? Ada ya? Ada. Kalau misalnya vaginanya terlalu lama dia dalam kondisi yang kendor, ya lama-lama ukurannya justru juga akan lebih besar. Maksudnya gimana sih dok? Vaginanya Jadi lama? gini, definisi vagina kendor adalah suatu keadaan di mana dinding vagina dan otot-otot dasar panggul tidak dapat berkontraksi sebagaimana seharusnya. Oke. Jadi biasanya itu kita ukur adalah dari kekuatan kontraksinya atau kekuatan jepitannya bahasanya. Nah, tapi kalau jadi kita ngukurnya bukan berdasarkan dari besar lubang vaginanya, tapi dari kekuatan kontraksinya dia. Kekuatan untuk menjepit. Yes. Ngomong gitu aja kenapa sih dok? Biar lebih ilmiah. Oh iya. Repot gua langsung. Ya, kalau mau tahu ya sebenarnya teman-teman ya, kalau di belakang kita offline, dokter tuh omongannya nggak kayak gini gitu. Lebih mudah dipahami. Begitu kena kamera berubah aja jadi ilmiah gitu kan. Oke, jadi kemampuan untuk ngejepitnya dia. Ya. Jadi dikatakan kendor ketika si cowok tidak merasa dijepit lagi. Iya, biasanya Tapi kan itu juga berdasarkan ukuran Mr. P kan. Iya benar juga. Jadi sebenarnya vagina kendor itu kadang-kadang banyak orang yang bilang kayak misalnya cowoknya bilang nggak enak nih sama istri gua lagi karena vaginanya udah kendor gitu kan. Itu sebenarnya sesuatu yang subjektif saya bilang. Karena apa? Karena kadang sensasi kendor, sensasi kecepit itu adalah sensasi yang dirasakan oleh si cowok itu. Oh gitu. Makanya aku bilang berdasarkan Mr. P kan ukurannya gitu kan. Ya, Apa? salah satunya. Kadang itu kan sensasi kan gini. Misalnya nih lubang vaginanya segini, ya kan? Kalau dia main dengan cowok yang ukurannya segini, ya otomatis akan kelihatan seret, masih Ya, kendor, betul. ya kan? Tapi kalau dia main dengan ukurannya segini, ya otomatis kendor. Oke. Makanya itu sesuatu yang subjektif. Itu yang sesuatu yang objektif gitu ya. Yang merasakan juga bisa wanita loh. Kalau dia ngerasa tiba-tiba masuk plung gitu aja, ya udah lewat lah ya berarti ya. Oke. Nah, apa bener dok katanya perempuan-perempuan setelah melahirkan itu vaginanya jadi mengendor, bener nggak? Oke, jadi sebenarnya gini, kita harus tahu dulu yang normal kayak apa. Jadi sebenarnya dinding vagina itu dia dapat berkontraksi dan dia itu sifatnya adalah elastis. Nah, contohnya adalah ketika orang itu melahirkan, maka dinding vaginanya itu akan meregang. Nah, ketika dia meregang, itu sebenarnya secara normal dia akan kembali menutup lagi. Jadi bukan menutup, kayak mengecil kembali. Jadi akan kembali Setelah? melahirkan. Oke. Tapi biasanya tidak bisa kembali seperti dulu lagi.
Jadi Oh, artinya even tidak dijahit, 100%. karena kan kalau misalnya lahiran kan dijahit ya dok ya, jahitan 2, jahitan 3 Oke, gitu. jahitan itu sebenarnya karena dipotong. Jadi namanya adalah episiotomi. Jadi episiotomi itu adalah misalnya nih, ini lubang vagina nih. Biasanya ketika anak pertama itu dinding vagina itu kan tidak terlalu bisa mengembang. Supaya persalinannya gampang, biasanya sama dokter itu dipotong. Jadi intinya dokter itu memotong, yang dijahit itu adalah yang dipotong tadi itu. Oke. Dikembalikan supaya seperti ini bentuknya. Nah, jadi sebenarnya secara teori adalah dia akan kembali ke bentuk asalnya. Oke, tapi biasanya tidak bisa 100% dan juga bisa dilihat dari beberapa faktor. Misalnya satu, seberapa besar kepala anaknya. Ya kan? Kalau semakin besar kepala anaknya, otomatis vaginanya akan teregang lebih besar. Otomatis chance-nya untuk kembali normal itu juga berkurang. Yang kedua adalah anaknya berapa, Bu? Ya kan? Kalau anaknya 5, ya vaginanya nggak bisa seperti waktu masih perawan. Makanya sesar aja deh Ya, gitu ya. gitu. Tapi ada teman aku yang bilang loh dok, katanya habis melahirkan istrinya kemudian dijahit, terus dia tuh request ke dokternya, bisa nggak dok dijahit supaya lebih sempit daripada sebelumnya. Dokternya bilang bisa katanya dok. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi itu bukan indikasi medisnya. Jadi indikasinya lebih ke arah bedah plastiknya. Oke, tapi apakah benar dok kalau sering ML, ini nggak usah ngomong lahirin ya, sering ML vagina juga jadi kendor? Oke. Nah, sama. Kalau misalnya kita ngomong teorinya adalah sebenarnya tidak benar. Tidak ada hubungannya adalah sering ML dengan vagina jadi kendor. Oke. Karena itu tadi vagina itu elastis, dia bisa kembali ke bentuk semulanya. Oke. Nah, benar nggak sih senam Kegel itu bisa bikin makin jepit gitu? Bisa. Jadi Serius gini, ya? sebenarnya kalau misalnya ketika seseorang, nanti kan pertanyaanmu itu belum selesai kan, ketika selesai melahirkan, gimana sih tipsnya supaya dia bisa kembali normal lagi? Salah satunya adalah dengan cara melakukan senam Kegel. Oke. Nah, orang itu seringkali dengar tentang senam Kegel tapi nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti itu bayangannya gimana. Jadi senam Kegel itu gampangannya adalah kayak kamu itu menahan kencing, oke? Kamu tahan seperti, kamu bayangin deh, kamu lagi kencing, kemudian kamu berhentiin kencingnya, kamu tahan beberapa detik aja, kemudian kamu lepasin lagi dan seterusnya. Itu Kurang adalah senam kerjaan Kegel. sih. Oh, itu senam Kegel ya? Itu senam Tapi Kegel. pada saat nggak pipis juga bisa kan sebenarnya dilakukan dok? Bisa. Memang senam Kegel itu kita membayangkan lagi pipis. Oke. Oke, jadi yang kita latih adalah otot-otot dasar panggul. Oke. Karena supaya vagina itu bisa nyepit, itu yang vagina kan nggak punya otot nih. Yang punya otot adalah otot dasar panggul atau otot di sekitar vaginanya. Oke. Jadi supaya otot-ototnya bisa mencengkram dengan baik, maka harus dilatih. Oke, pilih juga ukuran Mr. P yang sesuai ya. Ya. Itu Terus penting banget. ada beberapa cara lagi sih, Dis. Jadi maksudnya itu Apa? kan cara yang alami, ya, cara yang murah nih. Oke. Ada cara juga yang lebih ekstrim yang sekarang karena zamannya lebih maju. Disuntik pasti. Enggak lah, enggak. Jadi kalian bisa juga melakukan perawatan ke klinik kecantikan. Sekali lagi klinik kecantikan. Di Vasena ada ya? Ada. Oh, Jadi ada yang namanya oke. laser vagina. Ini temanya promo ya di hari ini ya. Oke. Enggak. Apa? Jadi ada yang namanya laser vagina. Oke. Laser vagina atau RF vagina itu cara kerjanya adalah dia merangsang supaya terjadi pembentukan dari kolagen. Nah, kalau kolagennya itu keluar, otomatis dinding vaginanya akan jadi lebih kencang. Oh, gitu. Oke, kemudian ada suatu metode juga yang namanya elektrostimulator. Jadi artinya kita merangsang si otot-otot dinding vagina Supaya itu bekerja. supaya berkontraksi. Jadi disetrum gitu pasti Ya, ya? kayak disetrum. Bener Nah, kan? Bayangan aku juga gitu. Jadi sebenarnya ada terapi-terapi lain selain senam Kegel. selain senam Kegel ya. Tapi paling murah senam Kegel lah Ya, ibu-ibu, murah, bisa murah. dilakukan dimanapun Ya, gitu benar. kan. Dok, Nyetir sambil Kegel. iya. Tapi dok, boleh nggak aku di endorse laser vagina? Tetap Emang ya. punya kamu udah kendor? Ya enggak dong, maksudnya enggak tahu kan lama enggak Oh, gitu ya. iya. Dok, tapi ngomong-ngomong ini bener nggak sih ada yang bilang katanya kalau misalnya nih vagina gitu kan, dia itu vagina tuh kan bisa kembali perawan lagi kalau disuntik. Disuntik apa ya? Suntik perawan katanya. Oke. Jadi gini, definisi perawan tuh apa dulu? Ya di sini perawan ya belum pernah ML gitu kan. Nah, kan? Ya, Oh, Oke, oke. ngerti masalah kayak. Jadi Ya. gini, definisi perawan adalah kalau misalnya selaput darahnya itu belum robek. Jadi seseorang itu kalau di Indonesia seringkali norma di masyarakat mengatakan kalau selaput darahnya udah robek, itu otomatis dia sudah nggak perawan lagi. Iya. Nah, biasanya itu bukan dengan cara disuntik tapi dibuat kayak semacam selaput darah palsu. Dioperasi itu ya, bukan Dioperasi. suntik berarti ya. Bukan suntik. Ada itu di Vasena. Nggak ada. Oh, nggak ada. Itu harus ke dokter bedah plastik. Oke, tapi kalau mengencangkan ada ya. Ada dong. Tapi orang zaman sekarang nih nggak nyari yang perawan sih dok, aku rasa ya nyarinya yang jepit, bener nggak Nyari sih? yang enak. Iya, nyari yang enak, yang bener. aman. Bener. Tapi kalau misalnya pun vagina sudah kendor, ada bahayanya nggak? Oke, ada. Jadi secara kesehatan, kalau vagina kendor itu cuma dirasa secara subjektif aja, itu sebenarnya nggak masalah, nggak perlu penanganan. Misalnya gini nih, yang cowok bilang cewek gua Udah nggak jepit. vaginanya udah nggak jepit nih. Nah itu masih bisa dilatih dengan Kegel dan lain-lain. Tapi kalau misalnya vaginanya kendor sampai menimbulkan masalah, misalnya nih, nggak bisa nahan kencing,
Ada loh orang yang tiba-tiba ngomel-ngomel sendiri. Oh gitu. Itu karena otot dasar panggulnya itu intinya tidak dapat berkontraksi dengan baik. Usianya pasti udah tua ya? Udah tua Ah, biasanya. oke. Jadi yang pertama itu. Yang kedua bisa aja ketika dia bersin atau batuk itu keluar pipisnya. Oh. Oke. Yang ketiga itu ada namanya prolapsus uteri. Jadi prolapsus uteri itu kayak rahimnya itu keluar dari si dinding vagina tadi. Aduh. Jadi karena rahimnya kan tambah tua, otomatis kan rahim itu juga nggak kayak berpindah, nggak pada tempatnya. Kemudian karena dinding vaginanya itu nggak bisa nahan, otomatis dia bisa sampai keluar. Waduh. Ya, itu namanya prolapsus uteri. Itu baru bahaya ya dok Itu ya. berbahaya dan Itu harus ke dokter. harus ke dokter untuk dioperasi dok. Yes. Oke. Tapi kalau cuman berasa-berasa aja masih bisa dilatih dengan Iya, kegel ya. benar. Ini aku duduk sambil kegel loh. Oh sampai gagal. Makanya dari tadi ngomongnya putus-putus ya, berarti sambil bayangin nih. Sambil ngomongnya memelan kan dari Ya, tadi Anda oke, tahu ya. oke. Karena lagi kegel nih Sambil konsentrasi. menahan. Iya Oke, iya iya ya. iya. Ya udah karena aku lagi kegel ya dok ya, kita lanjut di episode selanjutnya Oke. aja ya. Thank you so much yang udah nonton. Terima kasih banyak. Terus saja nonton Intim bersama saya Gadis Wetrianto dan juga Dr. Daniel I. Bye bye.